Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Lampung Utara. Jadi para honorer di Kabupaten Lampung Utara yang mereka sudah mengabdi cukup lama ya, sekitar 19 tahun, tetapi tidak lolos atau diterima sebagai P3K di tahun 2024 ini, khususnya di tahap 1. Mereka melakukan aksi damai atau unjuk rasa di depan Kejaksaan Kabupaten Lampung Utara dan di depan kantor DPRD Kabupaten Lampung Utara. Mereka meminta agar Kejaksaan dan DPR melakukan pengecekan apakah BKPSDM melanggar aturan atau tidak, karena mereka para honorer menilai ada kejanggalan terkait dengan hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 di Kabupaten Lampung Utara. Ada peserta yang mengabdinya belum lama tetapi lolos sebagai P3K, tetapi yang 19 tahun ini tidak lolos. Kemudian ada kejanggalan juga bahwa bahkan tidak jadi honorer pun ada yang lolos diterima sebagai P3K. Walaupun sampai dengan saat ini saya sendiri belum tahu faktanya gitu ya, karena belum ada keputusan resmi bahwa BKPSDM Kabupaten Lampung Utara melanggar aturan, artinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan para honorer di Kabupaten Lampung Utara ya, yang menggelar demo atau aksi damai di depan Kejaksaan dan kantor DPRD Kabupaten Lampung Utara. Mereka menilai ada kejanggalan terkait dengan hasil seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi lagi-lagi saya ingatkan gitu ya, bahwa saya sudah sempat membahas ada rencana demo di daerah lain gitu ya. Tetapi teman-teman harus lihat dulu gitu ya, apakah benar apa yang diaspirasikan oleh teman-teman atau tidak. Jadi teman-teman, dasarnya adalah keputusan Menteri Pan RB nomor 347, 348 dan 349. Jadi pada tiga keputusan Menteri Pan RB tersebut dijelaskan terkait dengan prioritas siapa yang akan diterima sebagai P3K gitu ya. Mulai dari honorer tenaga K2, kemudian tenaga non ASN yang masuk database PKN, dan tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Jika teman-teman statusnya sama, teman-teman harus bersaing gitu ya. Tidak ada penilaian dari usia ataupun masa kerja. Jika nilainya tinggi, dialah yang diterima sebagai P3K gitu ya. Misal statusnya sama nih sebagai tenaga honorer K2, mereka ya yang nilainya tinggi lah yang akan diterima. Kemudian sama halnya dengan jika statusnya sama sebagai tenaga non ASN yang masuk database PKN gitu ya. Mungkin ada yang baru mengabdi 3 tahun, ada yang sudah mengabdi 20 tahun, ya mereka sama, yang penting nilainya tinggi, mereka yang akan diterima sebagai P3K. Jadi ini harus dipahami dulu oleh teman-teman. Kita coba bacakan ya. Proses rekrutmen P3K Lampung Utara dinilai janggal, ratusan pegawai honorer gelar demo. Ini diberitakan oleh lampos.co ya. Ratusan pegawai honorer di wilayah Kabupaten Lampung Utara menggelar aksi demo Senin 6 Januari 2025. Mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Bumi sebelum berakhir di gedung DPRD setempat. Masa menuntut keadilan karena menilai dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 janggal. Masa menilai adanya kecurangan sehingga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusutnya, termasuk tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Ketua Forum Honorer Kabupaten Lampung Utara, Denis, mengatakan banyak kejanggalan yang terjadi pada proses rekrutmen P3K Lampung Utara, mulai dari masa kerja sampai dengan absensi, sehingga pihaknya menuntut keadilan agar penegak hukum dapat mengusutnya.
Ada yang baru beberapa tahun honor, tapi bisa diterima sebagai P3K tahun 2024. Bahkan yang tidak pernah honor atau tidak bekerja juga keterima P3K. Ujar Denis, sekaligus orator aksi saat menggelar aksi demonstrasi di gedung Kejari setempat. Beban APBD. Pihaknya menilai membludaknya pegawai honorer yang mencapai kurang lebih 5.000 pegawai dari seharusnya 450 pegawai untuk mendapat pembiayaan APBD tersebut menjadi beban Pemda selama ini. Untuk tenaga honorer yang mendapat biaya APBD itu sekitar 450-an orang. Baik itu tenaga honorer kategori 2, honor daerah maupun tenaga honor lain. Itu sah dibiayai Pemda, kata dia. Kami bukan mau membebani APBD, karena nantinya akan kembali ke daerah. Namun dengan kenyataan saat ini, dari 450-an honorer yang saat ini mencapai 5.000-an orang, tidaklah membebani APBD, timpal orator aksi lainnya Guntur Setiawan. Dia mengungkapkan bahwa masih banyak tenaga honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun, bahkan sampai 2 dekade namun tidak lulus dalam perekrutan P3K tahun 2024. Mereka yang setiap hari datang bekerja dan mengikuti segala persyaratan proses rekrutmen tidak lolos. Kenapa mereka yang tidak pernah masuk atau bahkan tidak menjadi tenaga honorer bisa lolos melenggang? Ini ada apa dengan rekrutmen P3K di Lampung Utara, katanya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi Hendra Syarbaini mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan keputusan terkait harapan pendemo. Kami bukan lembaga pemutus, tapi akan memberikan masukan kepada lembaga pemutusnya. Kami akan mendengar serta menyampaikan apa yang menjadi harapan sekalian, kata Hendra setelah menerima berkas dari pendemonstrasi. Kasih Intel Kejari Lampura, Guntoro menambahkan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu atas apa yang pendemo sampaikan. Akan kita pelajari terlebih dahulu, baru nanti tindakan yang akan kita lakukan, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan demo yang dilakukan para honorer di Kabupaten Lampung Utara yang meminta adanya audit gitu ya, pengecekan terkait dengan hasil seleksi P3K 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Para honorer menilai ada kejanggalan, tetapi lagi-lagi saya ingatkan bahwasannya dasarnya adalah keputusan Menteri Pan-RB 347, 348, dan 349. Di situ dijelaskan terkait dengan prioritas siapa yang akan diterima sebagai P3K. Jadi jika statusnya sama, misal tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN gitu ya dengan kode R3, mereka yang nilainya tinggilah yang akan diterima sebagai P3K. Tetapi jika ada honorer K2, maka honorer K2 inilah yang akan diprioritaskan sebagai P3K. Hal-hal semacam itu harus dipahami dulu oleh teman-teman gitu ya. Jadi kita tunggu saja berita selanjutnya. Apakah benar BKPSDM di Kabupaten Lampung Utara melanggar aturan atau tidak. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.